Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Yang saya hormati Shahibul Bait, Ketua Takmir Masjid Serayu, Masjid Al-Mujahidin Serayu, beserta ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah, ranting MA Pemuda yang ada di Serayu, yang saya hormati pula Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Laksono beserta Ibu pimpinan Aisyah, MA Pemuda Muhammadiyah, IPM yang ada di cabang Laksono, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pagi hari ini dapat bersilaturahim di Masjid Al-Mujahidin ini. Saya memang tinggal di Jogokarian, Yogyakarta, tapi pengajian di sini ini saya berangkat langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Karena dari hari Jumat sampai Sabtu kemarin saya sedang memenuhi undangan Bank Indonesia untuk memberikan pelatihan pemulihan ekonomi pasca pandemi berbasis masjid untuk masjid dan pesantren di seluruh Sulawesi Utara. Ya. Karena sore baru mendarat di Jogja International Airport Kulon Progo, penerbangan dari Manado ke Kulon Progo 4 jam lebih 20 menit. Kalau saya pulang ke rumah gitu, nanti mau berangkat lagi juga males. Jadi langsung dari bandara saya malam tadi sampai di Wonosobo, ya, menginap di Hotel Harvest. Nah, pagi jam 8 menuju ke sini. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita semuanya kajian hari ini yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau mengawali pengajian atau pembelajaran kepada para santrinya diajak membaca doa Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ditambah Rabbi
zidni ilma warzuqni fahma. Di dalam menceritakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hari Sayyidina Umar ibn Khattab menemukan suhuf Musa, lembaran-lembaran kitab sucinya Nabi Musa, yaitu lembaran-lembaran kitab Taurat. Karena Sayyidina Umar ini orang yang dapat membaca dan bisa berbahasa Ibrani, bahasanya kaum Nabi Musa, maka dia asyik sekali mempelajari, membaca bunyi kitab-kitab ya, Taurat yang ditemukan dalam suhuf-suhuf itu. Saking asyiknya membaca suhuf-suhuf Musa, tidak menyadari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah berdiri di sampingnya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar menegur, "Ya Umar, lihatlah siapa yang berdiri di sebelahmu." Maka segera Sayyidina Umar menoleh, dilihatnya Rasulullah SAW dengan wajah yang agak kecewa. Sayyidina Umar orang yang tanggap, yang cerdas. Maka segera suhuf Musa diletakkan, dan Sayyidina Umar mengatakan, "Raditu billahi Rabba." Aku telah ridha Allah Tuhanku. Wa bil Islami dina, dan Islam sebagai agama. Wa bil Muhammadin nabiyya, dan aku telah ridha Muhammad menjadi nabi. Wa rasulah, dan rasul yang diutus kepada. Mendengar pernyataan Sayyidina Umar, Nabi berkata, "Ya Umar, Musa itu saudaraku. Sekiranya Musa hari ini masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku." Maksudnya apa? Ya. Nah, Nabi Musa itu saudara sesama Nabi dari Nabi Muhammad SAW, sesama ulul azmi, Nabi yang diberikan kesabaran yang teguh. Ya. Kalau saja Nabi Musa masih hidup, itu jadi pengikut Nabi. Maksudnya tidak lagi baca suhuf Musa, dia akan baca Al-Qur'an, gitu ya. Jadi Nabi Musa saja kalau hidup baca Al-Quran. Kenapa kamu baca Taurat? Gitu ya. Maka Sayyidina Muhammad raditu billahi rabban, dari itu Allah Tuhanku, maka diletakkanlah itu suhuf Musa itu. Ya, karena seharusnya membaca Al-Quran. Sekarang bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kita belum baca Al-Quran, sudah buka WA. Bangun tidur, kira-kira kalau Rasulullah ada di samping kita, gimana bacanya? Sahabatnya membaca suhuf Musa saja Rasulullah kecewa. Kok bukan kitabku? Kok bukan Al-Quran yang diwahyukan kepadaku yang kamu baca? Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Siapa yang membaca ucapanmu itu, wahai Umar, di pagi hari, dan dia meninggal di sore hari, pasti dia dimasukkan ke dalam surga."
Dan siapa yang membaca kalimatmu di sore hari dan di malamnya dia meninggal, pasti dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, kepada Islam sebagai agamanya, kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, maka dia pasti masuk dalam surga. Ini ada 16 hadis sahih yang meriwayatkan tentang ini. Maka ini selalu diingatkan oleh Jalan kepada murid-muridnya. Maka kalau bisa jangan sampai kita itu mengisi hati dan pikiran kita dengan yang lain sebelum diisi Al-Quran. Karena Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah Al-Furqan, pembeda. Jadi kalau kita itu bangun tidur, ya, setelah berdoa, wudhu, salat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila, baru auzid, tambahlah lagi sedikit, warattilil Qur'ana tartila. Kamu baca Al-Quran dengan tartil. Apa yang disebut tartil? Tartil itu tahsinus shaut indal qiraah, memperbaiki ya suara ketika membaca. Wa hafdzus shaut indal qiraah, dan melemah lembutkan suara ketika membaca. Kalau Sayyidina Ali ditanya apa itu tartil, tartil itu al-mujawwad, mengikuti tajwid. Yang panjang pendeknya benar, hukum-hukum hurufnya benar, makharijul hurufnya benar, ya. Jadi membaca Al-Quran itu sesudah kita bangun tidur, berwudu, sholat, yang pertama dilakukan adalah warattilil Qur'an. Maka kalau Al-Quran itu sudah masuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, nanti kalau ada berita, pendapat, pemikiran yang masuk akan disaring oleh Al-Quran itu. Ini namanya Furqan. Sehingga kita tidak akan tersesat karena berita, informasi, masukan yang lain-lain, karena sudah disaring oleh Al-Quran. Karena sekarang ini banyak orang yang merasa sebagai Muslim tapi tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi Al-Quran menjadi awal dari setiap kehidupan. Ya, karena Al-Quran itu nanti menjadi syafi'an, menjadi pembela kita sejak dikubur, di alam barzah, sampai ketika nanti kita di akhirat. Orang yang berurusan dengan hukum mencari pembela supaya bisa selamat dari hukuman, ya, kita nanti akan diadili oleh Allah, maka kita siapkan pembela yang hebat, yaitu di samping syafaat Rasulullah SAW, Al-Quran juga akan memberi syafaat kepada kita, ya. Maka Al-Quran itu dibaca baik di waktu malam maupun di waktu siang. Salah satu dari mukjizat Al-Quran itu sebagai bacaan yang menyenangkan dan menenangkan hati, sekalipun tidak mengerti artinya. Ya, jutaan orang membaca bahkan menghafal Quran itu tidak ngerti artinya, tapi hatinya tenang, tentram, ya.
Dan nanti meskipun tidak secara lughawiyah, secara tarjamah bahasa tahu, tapi nanti langkah-langkah kehidupannya akan selaras dengan Al-Quran. Itu yang disebut taufik, ya, hidayatut taufik. Lebih-lebih kalau kita mempelajari maknanya dan tafsir. Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'an. Qara'a itu baca, membaca. Iqra' baca. Quran artinya bacaan. Itulah mujizat Al-Quran sebagai bacaan. Orang membacanya hatinya tenang, dapat pahala, dan nanti akan terarah kehidupannya. Baca kapan saja pantas. Orang yang lagi bahagia baca Quran itu pembukaan resepsi perkawinan, ya, di tangan. Ya, orang yang lagi mau mikir musyawarah muktamar baca Quran pantas. Di tengah orang yang susah mau pelepasan jenazah baca Quran juga pantas, ya. Mau baca pagi, siang hari, malam hari pantas, ya. Dan Al-Quran akan memberi rahmat, mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Allahumma arhamni bil Quran, gitu, ya. Nah, maka Kiai Dahlan mengajak muridnya untuk selalu mengawali setiap mau belajar itu dengan hatinya ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, ridho bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Maka semua yang dilakukan merujuk kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, itibaklah kepadaku, meneladani aku, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meneladani Nabi, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Masya Allah, kalau sudah dicintai Allah, Allah itu penguasa semesta alam, ya. Maka apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah kalau kita sudah dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, akan dihapus semua dosa-dosa. Jadi kalau kita ini ittiba, ya, dengan niat ittiba apapun yang dilakukan, mau tidur ittiba, baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa bika amut ittiba, maka dihapus dosa kita. Mau kamar kecil, melangkah dengan kaki kiri, berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dihapus dosa kita. Mau ke masjid, mau masuk masjid, semua kita melakukannya dengan berittiba, maka wayaghfir lakum dzunubakum, akan dihapus dosa-dosa. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka gerakan yang dilakukan, diorganisir oleh Dahlan diberi nama Muhammadiyah. Maksudnya orang-orang yang ingin mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perilakunya ingin ittiba.
Gak mau kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian oleh jalan ditambah doa yang ada dalam surah Al-Anbiya ayat 21. Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya Rabbu, yang tidak digunakan Allahumma tapi Rabbi zidni, karena kata Rabbun itu artinya salah satu artinya pendidik. Robba yurabbi tarbiyah. Nah, maka fakultas pendidikan itu disebut fakultas tarbiyah. Rabbi, wahai pendidikku, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahkan kepadaku kecerdasan. Jadi ditambah ilmu dan diberi kecerdasan. Ini doa yang diajarkan di jalan yang bersumber dari hadis yang sahih, ada 16 hadis yang mengisahkan ini, dan kemudian dari Al-Quran supaya kita diberikan tambahan ilmu. Ya, jadi datang ngaji meskipun sambil ngantuk tetap tambah ilmunya. Ya, karena dengar sambil ngantuk, dengar itu meresap ke dalam itu malah jadi mimpi. Mimpi yang terbayang-bayang. Ya. Rabbi zidni ilma warzuqni. Dan kemudian Allah akan menganugerahkan kepada kita kecerdasan. Jadi yang sambil ngantuk mau salin, nggak apa-apa ya. Ibu, bapak-bapak yang sambil ngantuk, tapi jangan lupa berdoa dulu Bismillah. Nanti kalau sudah selesai saya bangunkan. Ya. Memang kalau ngaji itu ngantuk itu wajar, karena tentrem. Di rumah itu nggak bisa tidur, bahasa ngaji kok angler. Ini dulu Ibnu Somad. Ibnu Somad itu penasihatnya Khalifah Harun al-Rashid. Ditanya oleh Khalifah al-Rashid, ya Ibnu Somad, bagaimana pengalamanmu setelah kamu tua? Ya Rasulullah, maaf, ya Khalifatullah, wahai Khalifah, sungguh menjadi tua itu banyak yang tidak saya harapkan. Lo apa? Apakah soal makanan? Makanan juga. Kalau sudah tua itu pengennya makan apa-apa, tetapi kalau sudah di depannya bosan melihatnya. Kalau pengen gitu, tapi begitu ada, ya sehingga kita harus sabar. Kalau orang tua kita itu minta berikan apa, setelah diberikan ngambil sedikit sudah bosan. Inilah tandanya orang tua. Yang kedua, kalau saya di rumah itu nggak bisa tidur, tapi kalau saya datang ke majelis-majelis taklim, saya nggak bisa untuk membuka mata. Jadi kalau mau cari ilmu itu ngantuk, itu tandanya sudah tua. Ya. Syukuri ketuaan itu. Ya. Jadi kalau orang tua itu cirinya tadi makan dan jenuh. Ya, kalau di tempat tidur susah tidur, kalau di pengajian ya, itu tandanya sudah. Baik, pagi ini saya diminta untuk memberi pengajian tentang jihad bil amwal. Jihad itu apa? Jihad itu dari kata jahad, yujahidu jihadan, yang berarti bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Barang siapa bersungguh-sungguh, ya,
walladzina jahadu fina, di dalam menempuh jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum, maka aku akan memberikan petunjuk kepada mereka itu subulana, dengan banyak jalan. Ya. Jadi kalau kita ini bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya, melakukan sesuatu di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh, maka lanahdiyannahum subulana, Allah akan mempertunjukkan, memberi hidayah kepada jalan yang banyak. Jadi jalan keluarnya itu kan, ya, kalau orang itu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Salah satu dari kesungguhan kita beriman adalah berjihad. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, itu pernah didatangi oleh orang-orang Arab Badui yang tinggal di gunung-gunung, disebut Arab, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman Makkah yang ada di gunung-gunung. Mereka tidak punya kampung, mereka nomaden, berpindah-pindah, ya, mengikuti musimnya, membawa unta dan kambing-kambing mereka. Hidupnya dari beternak unta dan kambing, menjual susunya, menjual dagingnya, ya. Jadi tidak ada perkampungan, tapi mereka berkhemah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka disebut badui, ya, artinya orang yang berpindah-pindah, tidak menetap. Nah, mereka ini datang kepada Rasulullah mengatakan, kami telah beriman ya Rasulullah. Itu di dalam surah Al-Hujurat pada ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang-orang Arab, ya, orang-orang Badui itu, amanna, kami telah beriman. Maka pernyataan orang-orang Arab ini oleh Allah dijawab melalui Rasulullah. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi kalian katakan saja kami telah Islam, kami telah Muslim. Jadi pernyataan iman orang-orang Yahudi, orang-orang Badui, orang Arab gunung ini ditolak oleh Allah. Mereka disuruh mengatakan aslamna, kami telah Islam. Falamma yadkhulil imanu fi qulubikum, sebab iman itu belum merasuk, belum meresap ke dalam hati-hatimu. Ya, falamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Mungkin kita kalau masih ada Rasulullah juga menghadap, ya Rasulullah amanah. Mungkin juga Rasulullah akan mengatakan demikian, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Falamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Nah, bagaimana iman yang sudah merasuk itu dijelaskan dalam ayat yang ke-15 dari surah Al-Hujurat itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu,
Dan kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Wajahadu, mereka bersungguh-sungguh berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tidak ada keraguan lagi bagi mereka berjihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta-hartanya, wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang telah benar imannya. Jadi kalau muslim itu masih ragu-ragu kalau mau berjihad dengan harta dan jiwanya. Tapi orang yang mukmin itu summalam yartabu, ya, sudah tidak ragu-ragu lagi mereka itu. Wajahdu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu yang telah benar imannya. Jadi kalau orang mukmin itu dia tidak ragu lagi di dalam berjihad fi sabilillah, berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Ya. Yang membuat orang-orang itu berat untuk berjihad dengan harta dan jiwa itu karena apa? Kecintaan kepada harta dan kecintaan kepada anak-anak keturunan. Ya, dalam surah Al-Munafiqun, nah itu digambarkan, ya, cirinya orang munafik itu begitu. Maka di ayat, ya, dalam surat Al-Munafiqun, dan ini sering dibaca Rasulullah dalam sholat Jumat, ya, kalau tidak Al-A'la kemudian Al-Wasiyah, Rasulullah biasa membaca surah Jumat dan surah Al-Munafiqun di rakaat kedua. Di mana di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai amwalukum, harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, ya, menjadikan kamu lupa kepada